Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, minggu lalu kalian sudah mencatat materi mengenai melengkapi kuadrat sempurna. Tapi sebelumnya, ketika kalian akan melengkapkan bentuk akar untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu dapat memfaktorkan atau dapat difaktorkan. Tetapi, apabila suatu persamaan kuadrat tidak dapat difaktorkan, maka salah satu caranya itu menentukan akar-akarnya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, di sini sudah ada contohnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini dengan melengkapi kuadrat sempurna ya. Kita selesaikan. Di sini ada soalnya itu x kuadrat ditambah 4x dikurangi 1 sama dengan 0. Seperti ini ya. Kemudian kita hilangkan angka negatif 1, maka kita jumlahkan dengan 1 atau dibuat menjadi 0. X kuadrat ditambah 4x dikurangi 1, maka ditambah 1 sama dengan 0 ditambah 1. Ketika ruas kiri ditambah 1, maka ruas kanan pun harus ditambah 1. Kita hitung x kuadrat ditambah 4x, karena negatif 1 ditambah 1 itu 0, maka tidak usah ditulis kembali, sama dengan 0 ditambah 1 itu 1. Sekarang kita tambahkan kedua ruas dengan angka 4. Angka 4 dari mana? Yaitu setengah dari koefisien kemudian dikuadratkan. Di sini kan koefisiennya 4 ya. Maka setengah dari 4, setengah kali dari 4, kemudian dikuadratkan. Maka 1/2 dikali 4 itu 2. Kemudian dikuadratkan, maka hasilnya 4. Nah, sekarang kita tambahkan angka 4, x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 1 ditambah 4. Kemudian x kuadrat ditambah 4x, kita ubah angka 4 ini menjadi bentuk kuadrat, yaitu 2 kuadrat sama dengan 5. Nah, setelah ini kita tentukan hasilnya dengan menuliskan di sini x, kemudian tandanya di sini positif, ditambah 2 kuadrat sama dengan 5. Nah, setelah ini, karena di sini ada kuadrat, maka untuk menghilangkannya itu, maka muncul bentuk akar di ruas kanan. Maka dituliskan seperti ini. X ditambah 2 sama dengan plus minus akar 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari akar-akarnya. Kita tinggalkan X-nya sendirian, maka menjadi X sama dengan negatif 2 plus minus akar 5. Jadi, di sini ya, akar-akarnya X1 sama dengan negatif 2 ditambah akar 5, atau X2-nya sama dengan negatif 2 dikurangi akar 5. Nah, untuk lebih memahaminya, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat dikurangi 6x ditambah 4 sama dengan 0. Kita selesaikan. X kuadrat dikurangi 6x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kedua ruas kita kurangkan 4. Kenapa? Karena untuk menghilangkan angka 4, maka dibuatlah angka 4 menjadi 0. Jadi seperti ini. X kuadrat dikurangi 6x ditambah 4 dikurangi 4, maka ruas kanan pun sama, dikurangi 4. Seperti ini. Kemudian kita hitung X kuadrat dikurangi 6x
4 dikurangi 4, 0, maka tidak usah ditulis kembali. 0 dikurangi 4 itu negatif 4, seperti ini. Nah, sekarang kita ingat, kita tambahkan 9. Kenapa 9? Nah, dari koefisien itu setengah kali koefisien kemudian dikuadratkan. Setengah dari 6 atau 1/2 dikali 6 itu 3. Kemudian dikuadratkan, 3 kuadrat itu 9. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah tahu angka 9 itu dari mana. Kita tuliskan di sini x kuadrat dikurangi 6x ditambah 9. Kemudian ruas kanan pun harus adil ditambah 9. Nah, kemudian kita ubah angka 9 itu menjadi bentuk kuadrat, yaitu 3 kuadrat sama dengan negatif 4 ditambah 9 itu sama dengan 5. Setelah ini kita tentukan hasilnya. Ini ya, x karena di sini tandanya negatif, maka ditulisnya negatif, kemudian 3 kuadrat sama dengan 5. Seperti tadi, ini ada kuadrat, maka menjadi bentuk akar di ruas kanannya dituliskan seperti ini. X dikurangi 3 sama dengan plus minus akar 5. Kita tentukan nilai X-nya. X sama dengan 3-nya dipindah ruaskan, asalnya negatif jadi positif. 3 plus minus akar 5. Jadi, kita peroleh akar-akar persamaan kuadratnya. X1-nya itu sama dengan 3 ditambah akar 5 atau X kuadratnya sama dengan 3 dikurangi akar 5. Ini dia. Nah, sekarang kalian sudah memahami mudah kan untuk menyelesaikan akar-akar atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Selamat mencoba.